Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Masyiral muslimin, hadirin jamaah rahimakumullah. Hari Jumat ini sangat istimewa karena bertepatan dengan saat wukufnya kaum muslimin jamaah haji di Arafah. Jadi berhimpun dua keistimewaan hari Jumat dan keistimewaan saat wukuf di Arafah. Tahun 10 Hijriah, pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah, baginda Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji, sekaligus dikenal sebagai haji perpisahan, haji wada, karena 81 hari setelahnya beliau wafat kembali ke hadirat Allah Rabbul Alamin. Pada saat beliau melaksanakan haji di tahun ke-10 Hijriah itu, beliau menerima wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam di Arafah, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat yang ketiga, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini, hari ketika beliau berwukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah tahun ke-10 Hijriah, akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan bagi kalian agama. Maka seluruh bangunan Islam itu adalah bangunan agama yang sempurna, tidak ada cacat, tidak ada kurang. Itu sebabnya nanti syariat Islam pun adalah syariat yang sempurna, yang sesuai dengan zaman, sesuai dengan tempat, kapan dan dimanapun. Solihun likulli zamanin wa makanin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Karena itu kita tidak perlu menerima ajaran-ajaran lain, karena seluruh ajaran-ajaran agama ini yang diperlukan oleh umat manusia sudah ada di dalam tuntunan agama Islam. Menjadilah agama Islam ini seluruh ajarannya sejak saat itu menjadi ajaran yang sempurna, lahir dan batinnya. Kemudian wa atmamtu alaikum nikmati, aku cukupkan nikmatku buat kalian. Nah, nikmat ini tentu banyak jenisnya. Nikmat sehat, nikmat harta, nikmat istri, nikmat pasangan, nikmat hidup, nikmat ilmu, dan macam-macam lain. Ayat ini mengabarkan kepada kita bahwa seluruh kenikmatan-kenikmatan yang sudah kalian peroleh selama ini itu belum cukup, karena belum sempurna. Cukupnya adalah dengan nikmat agama. Itu sebabnya nikmat terbesar dalam pandangan agama adalah nikmat agama. Agama itulah nikmat terbesar yang patut kita syukuri. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Jadi kalau ada orang kaya, pengetahuannya banyak, pengikutnya banyak, hartanya banyak, tapi
tidak mendapat nikmat agama, tidak mendapat hidayah agama, maka itu kenikmatannya kurang, kenikmatannya belum sempurna, belum cukup. Yang mencukupkannya adalah nikmat agama. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridhoi Islam sebagai agama. Karena Islam sebagai agama kita sudah sempurna dan nikmat terbesar adalah hidayah agama, maka kita tidak perlu menengok kepada ajaran-ajaran agama lain. Kita tidak membutuhkan lagi penjelasan dari agama lain, karena agama Islam adalah agama yang sempurna, nikmat terbesar Allah untuk kita, yang itu harus kita jaga, harus kita jalankan, dan harus kita rawat sebaik-baiknya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Selepas Rasulullah SAW menerima ayat itu, kemudian beliau berkhutbah di Arafah di hadapan kurang lebih 140.000 sahabat saat itu. Khutbahnya kemudian sangat terkenal, disebut sebagai khutbatul wada di Rasulullah SAW. Muhammad Hussein Hekal dalam Hayat Muhammad menulis sekurangnya, pertama, khutbah Rasul, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ila an talqaw rabbakum ka hurmati yaumikum hadza wa fi syahrikum hadza wa fi baladikum hadza. Sungguh hartamu, darahmu, hartamu, kehormatanmu, artinya darah seorang muslim, harta milik muslim, kehormatan seorang muslim, itu haram, tidak boleh diganggu, sebagaimana sampai hari kiamat. Sebagaimana haramnya kita, terlarangnya kita kaum muslimin menumpahkan darah pada saat hari yang mulia di bulan haji, pada saat di bulan haji, pada saat di tanah suci. Dan ini semua harus dijaga, dihormati. Kehormatan, kemuliaan, harta, darahnya sesama muslim. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyebut bahwa Ka'bah itu adalah tempat yang mulia, yang diagungkan dan dimuliakan. Tapi kemuliaan dan keagungan Ka'bah, derajatnya tidak boleh dikorbankan melebihi tingginya derajat dan kehormatan kaum muslim. Jadi kalau andai kita membandingkan kehormatan muslim dengan kehormatan Ka'bah, maka lebih tinggi kehormatan dan kemuliaan seorang muslim. Maka ini pesan Rasulullah SAW, mari kita jaga, mari kita ingat, ya. Mari kita sebarkan nilai-nilai ini. Bagaimana harta, darah, kemudian kehormatan seorang muslim itu haram, tidak boleh dibuka aibnya, tidak boleh sembarangan hartanya diambil dengan alasan apapun. Dan ini Rasulullah sebut, ingatkan, haramun ila an talqaw rabbakum. Haramnya ini berlaku sepanjang masa sampai hari kiamat. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah menyambung lagi, innamal mu'minuna ikhwatun. Seorang mukmin itu adalah bersaudara. Fala yahillu limri'in malu ghairihi illa an ya'khudhahu binafsin tayyibin min malihi. Seorang muslim itu bersaudara, karena itu tidak boleh hartanya itu diambil sembarangan, kecuali dia memberikan dengan penuh kerelaan. Ini juga panduan buat kita, bahwa begitu seorang masuk Islam, maka kehormatannya, hartanya itu wajiblah kita lindungi. Tidak boleh sembarang diambil, tidak boleh dipaksa. Ya, ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita tentang persaudaraan sesama muslim, sesama mukmin. Ya, jangan menumpahkan darah, jangan mengambil harta orang, ya, dengan jalan yang paksa, dengan cara yang zalim. Ya, ini hal-hal yang Rasulullah ingatkan pada waktu khutbatul wada. Yang ketiga,
yang bisa kita ingat dari khutbah Rasulullah SAW pada saat khutbatul wada itu, beliau ingatkan bahwa taraktu fikum amrayni dan tadillu abada, kitabullah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan buat kalian dua pusaka, kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Kalau ini dipegang, maka menjadi jalan keselamatan. Kalau ditinggalkan, maka timbullah kehancuran dan kerusakan di muka bumi. Tiga hal ini yang barangkali dapat kita renungkan menjelang datangnya wukuf di Arafah, menjelang tibanya Idul Adha. Mari kita sebarkan nilai-nilai persaudaraan, mari kita jaga dan kita rawat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah, dan mari kita rujuk kembali Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan perjalanan ibadah kita sebagai seorang muslim. Jangan letakkan Quran dan Sunnah di belakang kita, di punggung kita, tapi justru Al-Quran dan Sunnah harus kita jadikan di depan sebagai petunjuk dan pembimbing kehidupan kita, sebagai jalan untuk kita melangkah dalam kehidupan sehingga selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.